Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih, sebelum Yesus kembali ke surga, Ia berjanji dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan Yesus menepati janjinya. Saat ini Roh Kudus yang adalah penolong ada dan selalu ada untuk menolong kita, mengajar kita, membimbing kita, menghibur, menguatkan, dan bahkan menyertai kehidupan orang percaya sampai kesudahan zaman. Firman Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang percaya sangat memerlukan kekuatan Roh Kudus supaya mereka semakin berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya rutin ke gereja setiap minggu, menjabat sebagai pengurus gereja, deacon, majeliskah, atau penatua gerejakah, terlibat dalam berbagai aktivitas kerohanian. Tapi yang terpenting adalah harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Dia, dan semakin dewasa rohani. Lalu apa peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman orang percaya? Saudara, Roh Kudus menyinari umat Tuhan dengan memberikan firman yang sudah tertulis dalam Alkitab. Maksudnya adalah membuat kita memahami pengajaran dari firman Allah yang diberikan kepada kita, yang selama ini tidak kita atau belum kita mengerti. Saudara, bukan karena kita orang awam, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia. Setiap pribadi, baik orang Kristen awam, orang percaya yang sudah sungguh-sungguh, bahkan pengkhotbah hamba Tuhan sekalipun, memerlukan bimbingan, pencerahan dari Roh Kudus untuk mencapai tahap pengertian tertentu. Jadi, kemampuan memahami firman Tuhan bukan karena kepandaian dan kehebatan manusia itu, bukan karena kepandaian dan kehebatan kita. Walaupun kita mampu menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di hadapan orang lain, dan pada akhirnya dapat membawa seseorang bertobat dan terima Kristus secara pribadi, semua itu
karena karya Roh Kudus, bukan kita. Roh Kuduslah yang bekerja ubah hati orang, bukan khotbah kita. Roh Kuduslah yang bekerja menyingkapkan pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga seseorang dapat percaya dan juga beriman kepada Tuhan. Karena itu ingatlah, tanpa penyertaan Roh Kudus, maka pelayanan kita, pekerjaan apapun yang kita lakukan tidak akan berarti apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami bersyukur memuji Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau Tuhan yang menolong, membimbing, menghibur, mengajar kami, menguatkan kami, dan bahkan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman Allah ini yang meneguhkan kepercayaan kami kepada Allah, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan menyertai kami dan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan yang kami perlukan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu.
ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.